Halo teman-teman 3L, kembali lagi bersama saya Ferdi Juliansyah. Di sini saya bersama narasumber saya merupakan tiga terbaik Mawapres di FEB Untan. Mungkin dari abangnya boleh perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatur Latsman, biasa dipanggil Fatur. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung angkatan tahun 2021. Oke, nah kali ini di podcast yang kali ini ada sedikit spesial. Kali ini kami memakai baju SMA kita. kita, iya benar, kita pakai baju Dan SMA kita. fun fact-nya kami berdua ini merupakan Apa ya? satu sekolah, Iya, satu sekolah. pernah satu sekolah. Bisa dibilang satu bangku. Iya, ruang guru dan satu kelasnya ya. Cukup dekat ya. Cukup dekat kali berdua. Nah, dan saya sedikit memberikan pandangan dan Bang Fatur ini emang aktif gitu di terutama di kegiatan-kegiatan organisasi luar. Beda sama saya. Saya dari dulu emang sukanya di jago kandang. Emang di dalam doang gitu kan. Nah, terus juga aktif dari ikut lomba dan segala macamnya. Nah, kayak gitu. Nah, kali ini saya akan menunjukkan satu barang. Nah, mungkin ini Bang Fatur enggak tahu lah ya, ini ingat atau enggaknya. Apa tuh? Nah, kiranya dari Bang Fatur masih ingat Wah, ini. Ingat enggak? itu ingat banget. Waktu itu Coba dipegang. saya dapat ini pin pelopor ini pada tanggal 17 Agustus 2020 ya, Mhm. 2020. Jadi pas waktu saya lagi petugas jaga PMR, tiba-tiba dia bilang, "Juara 3, eee, pin pelopor Patur." Kayak kaget banget gitu dapatin pelopor ini dan ini sangat, menjadi siswa teladan waktu itu di SMA Negeri Iya. 9 ya kita, di SMA Mhm. Negeri 9 Pontianak. Dan adanya pin ini kayak membentuk karakter kita Iya, gitu gak betul sih, Bang? banget, kita bentuk karakter kita dari Dan tanggung SMA. jawab kita juga. Iya, di mana kita sedini mungkin, harus sudah bisa berbicara di depan publik karena kita sering kayak diajak ikut, seminar, ikut Betul. kegiatan mewakili sekolah, dan Benar. kita sini memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap, apa ya, terhadap sekolah kita yang apa ya, yang bisa kita jaga sebagai apa ya, brand brand ambassador atau misalnya Mhm. sebagai percontohan untuk siswa-siswa lainnya. Betul. Nah, dan fun fact-nya dulu, kan kita satu bangku nih. Nah, jadi ada ini persaingan sehat, persaingan hal yang baik. Jadi yang mendapat pin terlebih dahulu tuh sebenarnya saya. Nah, jadi ah, ya biasa lah bocah gitu kan lihat iri, kawan ini kok bisa dapat pin sih karena pin ini gitu begitu lumayan bergengsi pada Iya, saat betul itu. gengsi pada saat itu. Dan tidak terasa sekarang Bang Fatur udah jadi mawapres nih di Alhamdulillah. FOB. Nah, eh, apa sih Bang motivasinya atau nyangke nggak sih Abang bakalan jadi mawapres? Motivasi saya waktu dulu itu, pengen banget aja sih waktu itu pas maba kan mahasiswa berprestasi. Hmm. Kayaknya kayak salah satu penghargaannya bergengsi banget waktu itu di, perkuliahan. Kayak pengen banget, mendapatkan Hmm. gelar Mawapres ini. Setidaknya tuh bukan ambisi sih, kayak motivasiku tuh ingin berada 3 besar antara Hmm. Mawapres di Mawapres, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Tapi waktu itu tahun lalu saya juga pengen ikut Mawapres, Mhm. namun sayangnya saya ketinggalan info. Oh, Jadi, di tahun ini dan ini juga menjadi kesempatan terakhir saya untuk, menjadi mahasiswa berprestasi karena, Mawapres itu ada ketentuan maksimal, semester. Jadi oh, maksimalnya itu, tahun itu adalah angkatan tahun 2021 yang terakhir. oke. Jadi tahun depan angkatan 2021 udah nggak bisa lagi, menjadi, Mawapres Oke. berikutnya. Jadi yang pengen saya nanti bakalan angkatan tahun 2022, 2023, dan sebagainya. Apa sih Bang syarat-syaratnya untuk jadi mawapres tuh? Nah, mungkin teman-teman yang semester yang baru masuk atau apa yang pengen tahu kan gitu. Oke, kalau untuk syarat-syaratnya sih teman-teman setidaknya, pernah mengikuti kejuaraan, mengikuti perlombaan, apa saja, Mhm. kalau bisa kayak di bidang kayak tulis ilmiah dan segala macam, di tingkat kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Dan setelah itu teman-teman juga di situ, memiliki IPK kalau nggak salah saya itu 3,5 atau 3,0 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mhm. Setelah itu, bisa berbahasa asing, salah satunya
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah itu disuruh membuat sebuah salindia berupa sebuah paper laporan terhadap usulan kita menjadi mawapres nanti. Mana itu tuh kayak kita bakal mempresentasikan itu pada juri dan Iya. itu bakalan ada sesi tanya jawab dari kita sebagai peserta Mm-mm. kepada dewan juri. Tadi kan abang cukup ada mengungkit masalah lomba-lomba gitu kan bang. Udah berapa total? Udah berapa lomba sih yang abang ikut selama di perkuliahan nih? Aduh. Kalau untuk perlombaan bisa mungkin saat ini udah 12, kalau nggak salah 12 atau 13 gitu. Yang diawali pas saya maba. Mm-mm. Saya itu maba itu mengikuti lomba esai yang diselenggarakan oleh teman-teman kita di UKM Farmasi, Forum Mahasiswa Ilmiah ya. Mm-mm. Ya, itu saya mendapatkan alhamdulillah juara 3 waktu itu dan saya bukan melawan sih, bersaing, Bersaing. berkompetisi dengan Oke. kakak tingkat, abang tingkat yang saya waktu itu nggak kenal sama sekali. Oh, Itu saya masih posisi maba, masih oke. maba banget yang belum tahu apa-apa, belum tahu kayak itu yang baik dan benar itu bagaimana, tapi, setidaknya saya berusaha dan berani. Awalnya memang saya kaget, saya ibaratnya, waktu itu nothing tulus aja ngerjain tanpa mengharapkan menang. Dan tiba-tiba waktu itu terpilih masuk 7 besar, 7 Hmm, besar, dan lanjut ke presentasi. tahap presentasi. Dan waktu itu saya juga memperkenalkan bahwa saya adalah maba, Oh, mahasiswa baru. mahasiswa baru. Terus waktu itu pas pengumuman saya dia datang cuma untuk datang, diajak kakak tingkat Hmm, himpunan, "Yuk patuh datang," gitu kan. Ya udah gitu aja, dan nggak nyangka banget waktu itu juara. oke. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian ada, kakak tingkat saya juga yang ngajakin, ikut, "Yuk tuh ikut lomba tingkat nasional Hmm, esai," gitu kan. hmm, Ya awalnya juga kaget gitu oh, mau ikut ke nasional tapi dengan basic yang otodidak nggak tahu apa-apa tentang kayak tulis ilmiah dan waktu itu temanya lumayan berat tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja, hmm, diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret, UNS oke. di Surakarta. Jauh juga. Ya jauh juga, tapi alhamdulillah secara online Oh, waktu itu. online. Jadi di sini kami tuh menggabungkan konsep, kesehatan dan selamat kerja bukan hanya menggunakan APD, alat pelindungan diri, helm Hmm, pelindung, kacamata pelindung dan sebagainya, tapi kami kaitkan ke permasalahan mental dalam lingkungan dunia bisnis, yang di mana masyarakat, orang pekerja itu pasti rentan yang kena namanya kesehatan mental atau gangguan mental, gangguan kecemasan dan lain sebagainya. Di situ kami membuat sebuah konsep apa ya, bisa dibilang untuk mengatasi, stres dalam lingkungan kerja gitu. Selanjutnya dan ikut-ikut lagi, ketarik-tarik lah istilahnya tuh, ikut ke lomba esai lagi hmm, waktu itu di Jakarta. Pokoknya semua yang dilakukan tuh secara online, baik itu di Jakarta, oke. di Jambi, di Bali juga pernah, di Surabaya, di Makassar. Jadi semua yang akan saya lakukan itu online dan akhir-akhir ini, terakhir minggu lalu saya memutuskan mencoba mengikuti kegiatan secara Oh, offline, yaitu offline. mengikuti pemilihan duta bahasa. Oh, seperti itu. Oke, sudah banyak sekali ya nih Bang perjalanan Abang mulai dari tahap maba sampai dengan sekarang gitu ya Iya Bang. bener. Eh, dari Bang Fatur nih, kiranya apa sih perasaannya udah jadi mawar mawar pres gitu kan? Itu apa gitu? Jujur ini seneng banget karena salah satu wishlist lah istilahnya ya, Mm-mm. wishlist saya di tahun 2024 ini pengen banget jadi, masuk ke dalam top 3 Mawapres. Hmm, Pengen banget, karena kayak, satu ya, kebahagiaan tersendiri bagi saya, ketika, mendapatkan masuk ke dalam 13 nominasi tersebut. Karena, eee, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini pendaftaran Mawapres itu dibuka selebar-lebarnya untuk seluruh mahasiswa Fakultas pas Ekonomi kuliah dan bisnis. Bisnis. Jadi, saya kayak benar-benar pengen banget gitu, kayak apakah bisa, saya yang ada memiliki keterbatasan dalam bahasa dan sebagainya, mencoba untuk mengikuti seleksi pemilihan Oke. mahasiswa dan alhamdulillah lolos ke 3 besar. Itu dari berapa peserta tuh Bang? Waktu itu saya lupa berapa ya, da itu mungkin, saya juga belum tahu untuk, Hmm, jumlah
pesertanya berapa, nanti, mungkin bisa kita cek lagi ya. Oke. Dan yang untuk Mawapres kan abang ketiga nih. Iya. Untuk yang pertama dan keduanya siapa tuh? Ya, itu ada teman saya yang satu itu, Yulianti dari manajemen, Dari manajemen. ya yang kedua itu Rizky dari akuntansi, Oke. dan saya dari IE, dan tahun ini tuh udah lengkap lengkap gitu. Heeh, Ada kayak IE, ada semua gitu kan. akuntansi, di mana sebelumnya itu sering banget, akuntansi manajemen Betul, akuntansi betul, betul, betul. manajemen. Nah, alhamdulillah tahun ini ada IE IE. masuk satu. Mungkin IE nanti bisa bikin konten apa tuh kayak kontes kayak Mawapres gitu tapi di mahasiswa IE aja mungkin Boleh ya. boleh Nah, banget, sebagai jadi latihan aja. sebelum dia naik ke tingkat fakultas, dia Iya. jurusan dulu, betul Iya, nggak Bang? bener Hmm, banget. oke. Untuk Mawapres sendiri nih Bang, itu tuh eh diadakan oleh pihak kampus kah atau gimana gitu? Kalau untuk Mapes sendiri diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi tuh memang mereka, untungnya kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dibuka selebar-lebarnya. Hmm. Semua bisa tahu dari yang disebarluaskan oleh UKM, oleh himpunan, yang di mana di ekonomi ini sangat benar-benar diapresiasi untuk teman-teman yang memiliki yang mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi, karena mahasiswa berprestasi ini akan bersaing lagi ke tingkat universitas. Jadi Oke. apa ya, mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bisnis ketika ke universitas universitas. melawan teman-teman dari fakultas lainnya. Setelah itu ada lagi ke nasional untuk Oh, mewakili tingkat universitas, itu seperti kalau itu. yang tingkat universitas itu kapan tuh Bang? Kalau untuk, itu saya mungkin Belum kurang tahu belum ya. keluar ya? Belum Kayaknya sampai. udah selesai, Udah. atau mungkin saya belum tahu, kurang tahu sih untuk, Oke. informasi hal itu. Oh, untuk Mawapres sendiri nih Bang, setelah Abang menjadi Mawapres nih ada nggak sih kayak eh, tindak lanjutnya dari kampus gitu, entah itu dijadikan BA-nya kampus atau segala macam gitu. Kalau untuk Mawapres sendiri, kalau untuk Mawapres ini mungkin kayak sebagai salah satu bentuk ajang apresiasi, Apresiasi. dan untuk, mencari perwakilan ekonomi di tingkat mewakili universitas. Hmm, Kalau lebih setahu saya seperti itu. Dan, di sini kita sebagai Mawapres itu bisa kayak berpacu kembali, kayak bisa mengikuti lomba-lomba lagi secara betul, fleksibel, betul, betul. mau itu lomba, kayak tulis, lomba debat, maupun, duta-duta yang ada di Kalimantan Barat. Oke. Eh, jadi ini istilahnya Mawapres nih nggak ada yang mau dijadikan BA lah gitu Bang ya. Iya. Mungkin dari fakultas nih boleh kali dari ketiga nih kan udah kurang satu nih Bang ya jurusan kita nih kan. Iya. Kurang X doang kan. Iya. Nah, mungkin boleh cari satunya dijadikan BA mungkin ada Iya. 4 besar mungkin tahun depan. Mungkin bisa tahu besok, tahun depan kan bisa jadi 4 jurusan, dari IE, ekonomi pembangunan, dari Hmm, akuntansi, manajemen, maupun ekonomi Islam. Bisa betul. empatnya Ada ada, BA-nya gitu kan. teman-teman dari mahasiswa berprestasi Iya. gitu ya. Dan jadi BA juga kan itu memperkenalkan kampus juga Iya, kan. bener banget, Kayak memperkenalkan. jurusan Inter juga itu ada BA-nya kan Bang, nggak Iya. salah saya. Itu juga salah satu program yang bagus sih sebenarnya karena melihat kayak dari tahun ke tahun dan ditambah lagi kayak ada kenaikan UKT gitu kan Bang kan. Mhm, bener. Jadi itu kayak minat pemuda itu ya maksudnya yang udah lulus SMA itu kayak mau lanjutkan ke perkuliahan gitu tuh kurang gitu Mhm motivasinya. mhm. Nah, kayak gitu. Nah, tadi kan saya sempat bicarakan masalah UKT nih, sebagai mawapres. Nah, itu gimana sih tanggapan Abang tentang kenaikan UKT gitu? Dan melihat berita-berita pasti pernah melihat kan berita Mhm. tentang kenaikan UKT. Nah, itu gimana sih tanggapan Abang? Oke, kalau untuk tanggapan saya, kalau misalnya untuk teman yang saat ini yang memang lagi hangat-hangatnya nih, Iya, iya, iya. isu tentang kenaikan, UKT mahasiswa, yang di mana di sini nih, mungkin, sebagai dari pihak kampus juga melihat, kondisi ekonomi keluarga juga Benar, sebelum untuk menentukan, dan untuk teman-teman mahasiswa juga, sebisalah untuk jujur terhadap, kan betul. sebelum kita Masuk masuk perkuliahan ya. perkuliahan atau, penentuan UKT itu ada foto rumah, Betul, foto ruang tamu, foto slip gaji orang tua, dan, betul, bisalah untuk sejujur-jujurnya pada saat, mengisi administrasi pada saat itu. betul. Dan
untuk teman-teman juga untuk harus bisa, selektif dan, berhati-hati dalam melakukan, pendaftaran registrasi itu karena takutnya ada hal-hal yang salah atau hal-hal yang Mhm, tidak dibenarkan di dalam pengisian form UKT tersebut, bisa-bisa teman-teman bisa ke UKT, mmm, yang paling tinggi tinggi karena tinggi, tidak jelasan iya. data. Berarti menurut Abang nih kenaikan UKT itu nggak masalah, tetapi kayak penempatan UKT ke orang yang tepat itu yang Iya. harus diregulasi Iya, bener lebih banget. baik gitu Penempatan Bang ya? regulasi untuk Mhm, teman-teman yang benar-benar misalnya maaf dan kategori ini yang kurang mampu, benar-benar UKT-nya yang bisa terjangkau. heeh, yang Iya, sesuai gitu kalau Bang bisa ya? memang UKT di sini, mampu dijangkau oleh orang tua Mhm, kita sebagai ya, dan juga sebagai kita, karena mayoritas mahasiswa kan anak rantauan ya. Jadi betul harus juga mungkin untuk, mempersiapkan keuangan ekonomi mereka sedini mungkin untuk mempersiapkan mereka sebelum memasuki dunia perkuliahan. betul, dan untuk teman-teman juga yang di SMA saat ini, itu, kalian di SMA juga harus, cari informasi tentang Iya beasiswa kan, bener banget, dan sekarang udah banyak banget loh mhm, beasiswa yang ada di, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau maupun di tingkat Untan, banyak banget beasiswa. Jadi mhm teman-teman jangan, suka-suka nanya sama abang kakak tingkat atau mhm, kayak mencari informasi sendiri, bisa juga melalui UKM juga ya, benar, melalui himpunan mhm, terhadap informasi-informasi dari beasiswa. Karena banyak banget beasiswa yang ditawarkan oleh pihak kampus, dan kita sendiri kalau misal kata orang Pontianak tuh sehendak betul, ngerjain semua administrasi. Memang mhm, kalau kayak ini butuh trade off atau pengorbanan lah gitu kan betul. ketika kita tuh melakukan sebuah apa ya, kalau di dalam pembuatan beasiswa tuh banyak banget loh tantangan-tantangannya kayak misalnya mengisi administrasi, melengkapi Betul data, terus kayak belajar mengenai beasiswa tersebut, tentu banyak betul. banget tahapannya. Surat-surat Iya, apa segala bener macam, banget. buat surat keterangan ini, keterangan Mhm. itu. Jadi kayak ibaratnya harus lah gitu ya. Betul. Jangan mikirkan kan sekarang nih beredarnya UKT naik, terus Mhm. UKT mahal, tapi itu untuk teman-teman yang mau masuk ke perkuliahan itu, usahakan berjuang dulu gitu. Mhm, Urusan bener. bayar bayarnya itu belakangan gitu. Kalaupun kalian istilah mohon maaf lah kata nih ya, nggak daftar, terus nggak kuliah. Mhm. Mending daftar dulu, cari tahu dulu, gitu. Iya. Nah, siapa tahu dapat beasiswa kan, Iya, kuliah. alhamdulillah banget Mhm, kalau misalnya dapat beasiswa dan juga ada di fakultas kita ada juga, membuat permohonan untuk keringanan UKT. benar. Jadi itu sangat membantu banget Mhm, untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kesulitan ekonomi agar, UKT-nya itu bisa dicicil atau bisa memiliki, pengurangan UKT sedikit demi sedikit. betul sekali. Hmm. Eee, dari Mawapres sendiri nih, itu tuh kalian tuh, di antara kan, Abang nih ketiga tiga terbaik kan, itu Iya. tuh gimana lah komunikasinya gitu, antara satu dan dua. Kalau untuk teman-teman sih kebetulan, yang satu itu teman UKM saya di Oh, Ekonomi Debat Club oke. dan yang juara kedua ini adalah teman saya di komunitas Genbi, Generasi Baru Mhm, Indonesia. iya, Jadi kami bertiga ini kayak udah kayak udah klop saling gitu kenal, lah udah ya. tahu, Mhm saling mhm, kenal kayak, "Oh yang mana ini teman-temanku juga," gitu. betul. Istilahnya orang-orang terdekat juga ya, Bang, Heeh, ya? terdekat juga yang Mhm, menanam dan prestasi mereka juga, sangat membanggakan gitu. mhm. Jadi, di sini kita bukan cuma membahas tentang prestasi, tapi tentang ide kita dalam presentasi, bagaimana cara kita public speaking, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan, itu semuanya dilakukan penilaian. Dan kita juga ada disuruh buat, CV atau daftar riwayat hidup, dan kita lihat nih track record kita selama kita menjadi mahasiswa itu udah ngapain aja sih dari maba hingga Benar. saat ini. Oke. Mungkin nih dari Abang untuk mahasiswa baru nih yang mau ikut Mawapres selanjutnya nih ada nggak kayak tips and triknya lah? Oke, untuk tips and trick Trik. gitu ya. Yang pertama teman-teman, usahakan untuk berani mencoba perlombaan dulu. Kalau misal masih takut ke nasional, coba aja perlombaan yang ada di tingkat, dari himpunan yang ngadain kadang, atau dari tingkat fakultas yang ngadain. Terus bagaimana cara kita untuk latihan public speaking, latihan presentasi, latihan dalam membuat kepenulisan ilmiah. Jadi banyak banget teman-teman kita atau, UKM yang mau kok membantu untuk teman-teman difasilitasi, selanjutnya itu teman-teman itu
mencari tahu lomba-lomba sendiri gitu. Jadi kayak misalnya banyak banget lomba-lomba di sosial media yang Mm, dari himpunan dari kampus-kampus lain, memang kebanyakan yang ngadain tuh, kampus seperti Pulau Jawa banyak iya. banget yang Mm, ngadain. Jadi teman-teman tuh coba aja ikut, mm, ikut perlombaannya itu siapa tahu kan bisa masuk ke tahap presentasi dan benar. teman-teman di sini selain membawa nama harum fakultas juga membawa nama baik Universitas Tanjung Pura juga di hadapan Betul, nasional betul gitu. sekali. Jadi walaupun teman-teman tidak menang di sana, jadikan itu sebagai pengalaman dan sebagai bahan evaluasi agar teman-teman bisa upgrading secara langsung untuk mengetahui, "Oh, di sini kurangku ini," dan bisa diperbaiki di perlombaan selanjutnya. Selanjutnya setelah itu teman-teman jangan lupa untuk selalu meminta, bahan evaluasi, bahan untuk catatan teman-teman, bisa itu dari dosen pembimbing kita saat lomba, bisa dari abang kakak tingkat kita yang pernah mengikuti lomba juga, dan, selain itu kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai mahasiswa yang akan ikut lomba. Karena, kadang banyak mahasiswa yang mundur sebelum berperang gitu Iya, loh. Jadi sebisa mungkin coba kita hadapi bersama, hadapi dengan penuh semangat, dengan profesional, dengan semua apa ya, hal yang bisa kita lakukan untuk membawa nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis. oke. Intinya teman-teman nih kalau mau jadi mawapres, nggak ada salahnya nih Iya, Bang ya. nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya ikut salah satu organisasi di kampus Iya, gitu bisa Bang ya. bisa Mm-mm, bisa ikut teman-teman bebas juga sih mau ikut mm-mm. organisasi kampus atau tidak, tapi itu memang pilihan. Pilihan. Tapi Mm. kalau misalnya teman-teman ada Ket- minat, mm-mm, ketertarikan terhadap sesuatu, boleh boleh. diasah kayak pengen tahu, misalnya kayak, "Ya aku pengen tahu, tentang bahasa-bahasa di negara lain," bisa ikut Betul. LSC, aku pengen tahu bagaimana cara, bicara publik atau tentang debat," bisa ke EDC, atau teman-teman bisa, meningkatkan kayak ke apa ya, kayak, eee, minat solidaritas satu sama bisa ke himpunan gitu. Mm, Jadi teman bebas banget dan di sini banyak banget UKM atau himpunan yang bersedia untuk meningkatkan atau meng-upgrade diri teman-teman, itu gitu. semua. Itulah soalnya tuh Bang ada kawan saya juga dia tuh kayak dia memang aktif gitu di luar tapi saking aktifnya di luar tuh dia kayak enggak terlalu ambil asik gitu di organisasi Iya, di kampus gitu dan mhm, pada akhirnya dia kayak banyak ketinggalan informasi gitu loh iya, karena dia enggak kurang bergaul lah istilahnya kata mhm. orang tuh. Memang di sini memang agak apa ya, kita setidaknya harus tahulah berita-berita yang ada di kampus. Selain itu jangan lupa walaupun teman-teman sering ikut lomba, yang harus dipentingkan juga, diprioritaskan juga adalah tugas kuliah teman-teman. Betul sekali. Sejauh walaupun teman-teman udah sering ikut lomba, udah sering ke mana-mana aja, udah tingkat nasional, tapi kalau misal teman-teman, tugas atau misalnya ujiannya terbengkalai, itu kan bisa kayak menjadi ekor yang buruk untuk teman-teman dalam mengikuti film Mapres. Jadi teman-teman bisa usahakan seimbang antara Betul. lomba dan tugas perkuliahan juga harus dikerjakan. Betul. Intinya semua hal boleh kita lakukan Ya, tapi tetap prioritas yang utama dan tujuan utama kita di kampus itu adalah kuliah. ya bener. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada Bang Fatur sudah mau Terima kasih. hadir. Sekian. Dadah. Dadah.